Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ekonomi bab pendapatan nasional. Nah, seminggu kemarin kita sudah belajar tentang apa sih pendapatan nasional itu. Untuk mengingat kembali, silakan kalian baca handout yang sudah saya berikan di minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional suatu negara itu ada 6, bisa didapatkan dari 6 komponen ini. Yang pertama adalah PDB atau produk domestik bruto, jika disingkat jadi PDB atau istilah Inggrisnya jadi GDP. PDB ini apa? PDB adalah nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan dari faktor produksi milik warga negara ataupun orang asing yang tinggal di negara tersebut. Contohnya kita ambil konteksnya di negara Indonesia sendiri. Jadi semua warga Indonesia yang memiliki perusahaan, memiliki investasi yang ditanamkan di negara Indonesia tersendiri itu masuk ke PDB. Begitu juga dengan orang asing, orang luar negeri yang berinvestasi di negara Indonesia atau bekerja di Indonesia dan mendapatkan gaji di Indonesia, maka dia juga masuk ke pendapatan Indonesia. Jadi Indonesia akan mendapatkan sebagian hasil dari warga asing yang bekerja di Indonesia. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB. Istilah Inggrisnya jadi GNP. PNB ini perlu dihitung terlebih dahulu dengan cara PDB ditambah dengan pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri. Maksudnya kita tadi ambilnya di Indonesia ya, berarti warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan produksi warga negara asing yang ada di dalam negeri Indonesia. Contoh soalnya seperti ini. Suatu negara memiliki data sebagai berikut dalam miliar. PDB-nya sebesar 400.000. Pendapatan perusahaan asing yang ada di negara tersebut sebesar 150.000 dan pendapatan warga negara di luar negeri sebesar 110.000. Berapakah pendapatan nasional brutonya? Pendapatan nasional bruto berarti PNB. PNB sama dengan PDB ditambah dengan pendapatan faktor produksi warga negara tersebut yang ada di luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi yang ada di dalam negeri. Sehingga di sini tadi kita tuliskan, diketahui dulu ya supaya kalian tidak bingung, tuliskan dulu. PDB sama dengan 400.000. Pendapatan warga yang ada di luar negeri berarti yang mana ini ya, yang nomor 3 ini masuk ke PFLN sebesar 110.000. Dan yang pendapatan perusahaan asing di negara tersebut adalah PFDN sebesar 150.000. Sudah seperti ini, sudah dirinci, tinggal kita masukkan ke sini. Nah, PDB-nya 400.000 ditambah dengan PFLN-nya sebesar 110.000 dikurangi dengan PFDN-nya 150.000. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 110.000 dikurangi 150.000 hasilnya adalah minus 40.000. Baru yang di ini tinggal turunkan yang 400.000 ditambah negatif 40.000. Positif ketemu negatif hasilnya jadi negatif. Sehingga 400.000 dikurangi dengan 40.000 nilainya adalah 360.000 miliar. Ini adalah hasil PNB dari perhitungan soal di atas ini. Selanjutnya adalah yang produk nasional neto. Nah, komponen yang ketiga ini disingkat dengan PNN atau istilah Inggrisnya NNP. PNN ini adalah nilai PNB yang dikurangi dengan nilai depresiasi. Depresiasi itu apa? Depresiasi itu nilai dari penyusutan barang dan juga barang modal. Contoh soal. Data dalam perhitungan pendapatan nasional antara lain produk nasional bruto 200.000 miliar. Produk nasional bruto langsung kita tulis di sini PNB sebesar 200.000. Penyusutan barang sebesar 20.000. Nilai penyusutan. Nah, di sini kan ada ya penyusutan. Langsung tulis penyusutan 20.000. Kemudian ada barang modal. Di sini juga diketahui barang modalnya sebesar 50.000 miliar.
langsung ditanyakan PNN. PNN langsung tuliskan rumus aja ya. Bahkan rumusnya yang kita pakai adalah yang ini. Nah, rumusnya kita pakai yang ini. Karena yang diketahui di soal ada penyusutan dan barang modal. Kalau di soal hanya diketahui depresiasi, maka yang kita pakai adalah yang ini. Nah, oke, langsung. PNN sama dengan PNB. PNB masukkan 200.000 dikurangi penyusutan barangnya adalah 20.000. Barang modalnya sebesar 50.000. Nah, tinggal masuk rumus aja dan semuanya dikurangi. 200.000 kurangi 20.000 dikurangi 50.000. Hasilnya adalah 130.000 miliar. Itu adalah hasil dari produk nasional neto atau PNN. Selanjutnya adalah komponen yang keempat, pendapatan nasional neto. Kalau tadi bedanya ini ya, kalau ini produk nasional neto, kalau yang ini adalah pendapatan nasional neto, disingkat menjadi PN. Kalau tadi PNN, kalau yang ini PN. PN itu sama dengan nilai PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Pajak tidak langsung itu merupakan pajak yang ditanggung oleh orang lain. Contohnya PPN, bea masuk, cukai. Nah, biasanya kan kalau kamu makan di restoran McD, KFC ataupun di restoran mana aja, itu kan biasanya ada pajaknya ya kan, dapat pajaknya gitu. Nah, terus contohnya langsung ya, data dalam perhitungan pendapatan nasional antara lain produk nasional bruto. Langsung kalau ada soal langsung dituliskan apa yang diketahui. PNB sebesar 200.000, nilai depresiasi 5.000, pajak tidak langsung 8.400, subsidinya 3.600. Kita masukkan rumus PN. PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Berhubung yang dicari adalah PNN dulu dan tidak diketahui tadi nilai PNN-nya, tidak ada di sini PNN, artinya kita cari terlebih dahulu PNN-nya. PNN tadi seperti yang di atas, PNN itu rumusnya PNB dikurangi depresiasi. PNB-nya ada kan tadi? PNB. Nah, PNB-nya 200.000 dikurangi nilai depresiasinya adalah 5.000, sehingga PNN ketemunya 195.000. Setelah PNN ketemu, baru kamu cari nilai PN dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. PNN 195.000 dikurangi dengan pajak tidak langsungnya adalah 8.400 ditambah dengan subsidinya 3.600, sehingga menghasilkan pendapatan netonya sebesar 190.200 miliar. Oke, komponen yang kelima adalah pendapatan perorangan atau disingkat dengan PI. PI itu rumusnya jadi NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi jumlah dari laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan, dan iuran jaminan nasional. Contohnya, data pendapatan suatu negara adalah sebagai berikut ini ya. Nah, ini sudah dirinci. Kalau sudah dirinci berarti langsung aja nanti kalian masukkan rumusnya apa yang ditanya. Karena di sini pertanyaannya adalah besar personal income atau PI, maka PI tadi rumusnya apa? Ini ya PI. Nah, PI kan sama dengan ini. Tapi di dalam PI, di dalam rumus PI ini ada NNI. Artinya kamu harus mencari nilai NNI-nya dulu. Nah, kamu cari NNI-nya. Ternyata NNI di sini juga tidak ada. Maka mundur NNI, dicari PNN. Nah, jadi ini tuh mencarinya harus bertahap ya. Dari komponen-komponen yang sebelumnya. Kita cari dari PNN-nya terlebih dahulu. PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan barang dikurangi barang modal. Oke, masukkan aja PNN sama dengan PNB-nya di sini diketahui 1050 dikurangi penyusutan barangnya adalah 105 dan barang modalnya sebesar, ada nggak di sini barang modal? Nah, karena di sini tidak ada, di soal tidak ada barang modal, ya sudah, barang modal ini tidak perlu dimasukkan. Jadi cukup ini dan ini. Nilainya sebesar 945 triliun. Ketika PNN-nya sudah diketahui, maka kita baru bisa cari NNI. NNI sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. PNN dari sini kita masukkan ke sini. Dikurangi pajak tidak langsungnya, pajak tidak langsung kita cari. Nah, 100.
ditambah subsidi jika ada. Jika di soal tidak ada subsidi, ya sudah, ini tidak perlu dihitung. Nah, ini jadi nilainya 845 triliun. Ketika NNI sudah ketemu, baru kita bisa mencari nilai PI. PI sama dengan NNI plus transfer payment kurangi laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan, dan iuran jaminan nasional. Masukkan ya, NNI tadi sudah ketemu 845. Transfer payment kita cari di soal. Transfer payment ada sebesar 95. Jangan lupa diberi kurung. Dikurangi dengan laba ditahan. Laba ditahan sebesar 30, ditambah iuran asuransi. Iuran asuransi ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, tidak perlu dicantumkan. Tambah pajak perseroan sebesar 45 dan iuran jaminan nasional sebesar 40. Nah, sehingga dihitung ketemunya adalah 825 triliun. Dan yang terakhir adalah DI atau pendapatan disposable. DI ini apa? DI adalah pendapatan yang sudah siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa. Untuk selebihnya menjadi tabungan dan disalurkan menjadi investasi. Nah, DI ini bisa dihitung dengan cara PI dikurangi pajak langsung. PI tadi rumusnya seperti yang barusan kita bahas ya, ini ya PI. Dikurangi pajak langsung. Contoh soalnya di sini ada data pendapatan suatu negara sebagai berikut: PNB, penyusutan, pajak tidak langsung, transfer payment, pajak langsung, laba ditahan, jaminan nasional, jaminan sosial, dan pajak perseroan. Berapakah besar pendapatan yang siap dibelanjakan negara? Maka karena di sini DI itu kan PI kurangi pajak langsung ya. PI-nya tidak ada. Oke. PI mundur lagi ke rumus sebelumnya. Sebelum PI itu ada NNI. Nah, NNI juga tidak ada. Kita cari mundur lagi, yaitu PNN. Nah, PNN ini baru bisa dicari. PNN sama dengan PNB dikurangi depresiasi. Nah, oke, jadi kita langsung masukkan rumus. Berarti kita nyarinya dari PNN, NNI, dan terakhir adalah PI baru ke DI. PNN nilainya PNB kurangi penyusutan barang dikurangi barang modal. Oke. PNB nya 1050, penyusutan barangnya adalah 105, barang modalnya tidak ada, tidak perlu dicantumkan. Setelah ketemu PNN baru masuk rumus NNI. NNI sama dengan PNN tadi dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. PNN nya 945, pajak tidak langsung sebesar 100, dan subsidinya ada tidak subsidinya? Oh, tidak ada ya sudah. Kalau tidak ada berarti tidak perlu dicantumkan. Kalau ada berarti kamu harus mencantumkannya ya, dan dihitung juga. Setelah NNI ketemu baru cari PI. PI sama dengan NNI plus transfer payment. NNI nya masukkan 845, transfer paymentnya 95, dikurangi laba ditahannya ada 30, iuran asuransinya tidak ada, pajak perseroannya ada 45, iuran jaminan nasionalnya ada 40. Tinggal dihitung semuanya, ketemunya 825 triliun. Dan terakhir yang kita cari adalah DI. DI sama dengan PI kurangi pajak langsung. PI-nya adalah 825 triliun dikurangi pajak langsungnya, kita cari di soal pajak langsung. Pajak langsungnya sebesar 40, sehingga pendapatan yang siap dibelanjakan oleh negara sebesar 785 triliun. Nah, ini adalah bagaimana cara kalian menghitung komponen-komponen pendapatan nasional. Untuk selanjutnya, supaya kalian bisa lebih paham untuk materi ini, silahkan kerjakan Ayo Berlatih 2 ini ya soalnya. Soalnya silakan nanti kalian kerjakan di buku tulis dan hasilnya kalian kirimkan melalui WA saya. Nah, terakhir saya tunggu hari Sabtu jam 8. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas silakan langsung japri ke saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.